Selamat siang saudara-saudara semua. Sampai bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Kira-kira ada 1 bulan lamanya saya off, walaupun tetap tiap minggu upload video yang terkait dengan fokus yang kami ingin sampaikan kepada Anda. Pada siang hari ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa tadi siang saya tonton di TV bahwa Menteri Kesehatan sudah mengapprove bahwa COVID-19 Omicron varian sudah terdeteksi ada di Indonesia, yaitu di Wisma Atlet terhadap seorang pegawai yang ada di sana. Berita ini bagi saya tidak mengejutkan karena kalau kita perhatikan atau kita ikuti berita-berita di seluruh dunia bahwa Omicron varian ini sangat cepat menyebar dan sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara yang di dekat kita. Saya malahan agak khawatir awalnya, mengapa ya Indonesia belum ada yang terdeteksi. Karena sebelum ini saya sampaikan, saya sudah upload 2 video tentang Omicron ini. Yang pertama, apa itu Omicron varian, dan yang kedua, bagaimana caranya mendeteksi Omicron varian ini. Nah, di berbagai belahan dunia sudah barang tentu salah satu cara untuk mendeteksi terjadinya infeksi kepada seseorang yaitu melalui swab RT-PCR. Namun, primer yang digunakan oleh setiap negara itu dimungkinkan berbeda-beda. Nah, di Indonesia pada waktu itu atau hingga sekarang tidak menggunakan S-gene primer. Sementara kayak di UK dan di negara-negara lain menggunakan S-gene primer di samping primer lainnya untuk mendeteksi gen misalnya RP dan yang lain-lain. Dengan adanya S-gene ini maka dimungkinkan kita melakukan swab PCR beberapa kali dan dari sana kita bisa memperhatikan kemungkinan suspek untuk varian Omicron ini ada, dan kita teruskan untuk validasi data ini. Sudah barang tentu alangkah baiknya kita teruskan dengan analisis sequence total demikian. Nah, terus kalaupun deteksi di Indonesia, harapan saya kepada semua saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia, jangan terlampau risau. Karena pemerintah kita dari awal sudah siap-siap untuk itu, untuk mengantisipasinya. Salah satunya adalah tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu mengikuti prokes kesehatan 5M, tidak 3M. Karena keseringan juga saya perhatikan di WhatsApp group dari berbagai sejawat atau keluarga sering menyatakan gunakan 3M. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini tidak cukup hanya 3M saja. Kalau boleh mobilitas agak dikurangi, jangan berkerumun, dan 3M yang lainnya, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, selanjutnya harus kita perhatikan bahwa Omicron ini, maksudnya Omicron varian ini, memang dia sangat mudah bertransmisi
Namun efeknya tidak terlampau terlihat sangat menakutkan, karena terkadang seperti yang ada di Wisma Atlet tanpa gejala. Dan kita harapkan demikian juga di negara-negara lain. Namun ada juga yang sudah meninggal diakibatkan oleh Omikron varian ini. Namun juga itu semua, saudara-saudara tidak usah takut, karena ya kejadian-kejadian seperti itu harus divalidasi apakah memang benar-benar akibat daripada Omikron varian ini atau tidak. Karena sejujurnya kalau kita kembali mempelajari dampak dari COVID-19 ini, sebenarnya dimungkinkan bukan karena COVID-19 itu terjadi kematian, tapi akibat efek samping di mana si COVID-19 itu, si virusnya itu bisa awalnya di ke paru-paru, tapi dia juga bisa katakan menempel atau hidup di jantung, di ginjal, malahan sampai ke otak. Itu yang membuat si COVID-19 ini agak serius dan sangat menakutkan. Tapi sekali lagi, harapan saya kita jangan terlampau risau tentang itu, lakukan kehidupan sehari-hari, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang kedua yang saya perhatikan saat ini, negeri tercinta Indonesia, tidak hanya bergumul dengan COVID-19 ini. Kita mengalami masalah yang serius, yaitu bencana alam, meletusnya Gunung Merapi Semeru dan Gunung Merapi sendiri. Anda semua tahu bagaimana kejadiannya, sangat menyedihkan. Selain daripada itu, pemerintah kita dan kita semua juga melihat banjir di mana-mana, sehingga dalam konteks seperti ini kita harus membantu pemerintah melalui kita melakukan yang terbaik kepada diri kita, sehingga kita bisa menolong orang lain. Anda menjaga kesehatan Anda, hasilnya bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, di sini harus kita perhatikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Yang terdeteksi di Wisma Atlet adalah seorang pegawai Wisma Atlet itu sendiri, yang tidak kemana-mana. Nah, pertanyaannya, dari mana dia dapat itu? Dari mana dia terinfeksi? Walaupun sejujurnya bukan hanya kelompok pegawai itu saja yang di screening atau dideteksi, tapi dicoba untuk screening secara keseluruhan tapi bertahap. Nah, terus juga yang ketiga, seperti yang saya katakan, bahwa sekarang di Indonesia PCR itu menggunakan primer tertentu yang targetnya bukan S-gene. Jadi walaupun dilakukan PCR oke-oke saja, bisa mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Namun tidak dapat mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi COVID akibat Omikron varian. Sekali lagi, tidak dapat mendeteksi akibat daripada Omikron varian. Sekarang di berbagai belahan dunia, para saintis berusaha mencari alat deteksi yang rapid,
Dan itu sudah ada yang berhasil di berbagai negara. Dan mungkin sebentar lagi akan datang ke Indonesia untuk dapat digunakan seperti rapid test yang kita sudah gunakan sebelumnya. Rapid test, antigen, dan segala macamnya. Namun ini spesifik terhadap varian Omicron. Nah, itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Harapan saya, saudara-saudara, sekali lagi, tidak usah risau, tidak usah lebay, tetap saja jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan jangan coba-coba melanggar peraturan yang dianjurkan pemerintah. Pemerintah kita sudah sangat capek, bukan hanya capek pikiran, capek semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang merasa negeri ini adalah negeri kita masing-masing, mari sama-sama saling membahu satu sama lain, berbuat sesuai dengan kemampuan kita, berbuat sesuai dengan eksistensi kita, berbuat sesuai dengan kompetensi kita. Jangan kita menyebarkan berita-berita hoak, malahan terkadang saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang selalu oposan dengan pemerintah, yang tidak ada dasar dari pernyataannya untuk menyatakan, oh ini harusnya tidak begini, ini harusnya tidak begitu. Sementara beliau sendiri tidak mempunyai dasar untuk menyampaikan itu. Untung pemerintah kita sangat wise, bijak menghadapi hal-hal seperti itu, sehingga tidak menjadi sesuatu yang booming, membuat masyarakat menjadi gundah gulana. Dan itu terjadi kepada keluarga besar saya tahun yang lalu, di mana saya marah karena ada seorang bekas yang dulu di pemerintahan menyatakan sesuatu, oh itu COVID-19 itu tidak ada, tidak usah takut. Sehingga apa yang terjadi, masuk ke WhatsApp keluarga besar saya. Dan ada seorang saudara saya menyatakan, oh ini perlu diperhatikan. Ternyata dikatakan kita tidak usah khawatir, itu tidak ada COVID-19. Sementara keluarga seorang yang meninggal. Akhirnya saya agak emosi, tidak tertahan, saya bilang, berapa orang lagi mati saudaramu baru kamu percaya bahwa ada COVID-19 itu. Nah demikian juga yang sekarang, sekali lagi kita mari sama-sama bahu-membahu, perhatikan berita-berita hoak yang tidak membangun, terutama di negeri kita itu sekarang, akhir-akhir ini banyak berita-berita hoak yang tidak bertanggung jawab. Anda diminta untuk memilah-milah mana berita yang benar dan mana berita yang hoak yang tidak bertanggung jawab. Demikian saudara-saudara, selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan.